Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penelitian pengembangan, yaitu pengembangan masking fluid painting sebagai media pembelajaran seni budaya tentang batik seni lukis di SMA Negeri 1 Ngunut kelas 11. Nah, kelompok 4 yang beranggotakan pertama Firdatus Zahro, yang kedua saya sendiri Iga Febrian, yang ketiga Ilhamina Puansa Fidarisa, yang keempat Indri Egi Septiani Marundri, dan yang terakhir Tiara Nafahatus Soleha. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Dalam penelitian ini kami memilih mengembangkan masking fluid painting sebagai media pembelajaran batik lukis di SMA Negeri 1 Ngunut, yaitu pembuatan sebuah jenis karya lukis yang dalam pembuatannya menggunakan sebuah cairan bernama masking fluid itu sendiri, yang apabila kering dapat dikelupas. Pembuatan lukisan dengan menggunakan masking fluid ini memiliki konsep sama dengan lilin, malam, dan batik. Masking fluid berfungsi menghalang warna agar tidak meresap ke bagian yang dikehendaki, menghalang warna agar tidak meresap ke misalnya itu kayak seperti kertas putih yang sudah disketsa. Apabila nanti akan diberikan masking fluid, kertas itu akan tampak putih membentuk pola seperti apa yang disketsa di awal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya di sini kami mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep media pembelajaran batik lukis menggunakan masking fluid painting. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran batik lukis menggunakan masking fluid painting terhadap minat siswa dalam mempelajari batik lukis. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Oke, kemudian yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu menentukan konsep media pembelajaran batik lukis menggunakan masking fluid painting yang baik bagi peserta didik. Yang kedua yaitu menentukan pengaruh ketertarikan siswa di SMA Negeri 1 Ngunut terhadap pembelajaran batik lukis apabila menggunakan media pembelajaran menggunakan masking fluid painting tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran batik lukis itu sendiri. Yang keempat yaitu menambahkan rasa cinta peserta didik terhadap batik lukis itu sendiri. Nah, kemudian yaitu kami mengambil beberapa penelitian pendahuluan sebagai kajian pustaka. Penelitian yang pertama yaitu penelitian oleh Putri Rizkia Uci Arvina pada tahun 2019 tentang pengembangan media pembelajaran materi batik lukis berbasis flipbook pada ekstrakurikuler seni lukis dan batik di SMA Negeri 1 Tumpang. Nah, penelitian ini berangkat dari masalah di mana guru kurang menguasai materi mengenai batik sehingga siswa yang diajarkan tentang melukis tidak diajarkan mengenai prinsip batik itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu penelitian dari Khalif Lukman Maulana pada tahun 2017 tentang pengembangan media pembelajaran batik tulis berbasis Android untuk siswa kelas 8 di SMA SMP 5 Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsep media pembelajaran batik tulis berbasis Android ini dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran batik tulis untuk siswa kelas 8 SMPN 5 Sleman serta mengetahui kelayakan media tersebut dalam pembelajaran seni budaya pada siswa SMPN 5 Sleman. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian oleh Ridwan Ar-Rasyid pada tahun 2019 tentang pelaksanaan pembelajaran batik lukis di Batik Setia Laweyan, Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran dan hasil karya pembelajaran dari pelatihan batik lukis yang dilaksanakan di Batik Setia Laweyan. Pustaka yang pertama adalah media pembelajaran atau Association for Education and Communication Technology. Mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan education mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar,
dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik. Dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas proses instruksional. Menurut Basiruddin 2002. Menurut Omar Hamadik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefisienkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua adalah batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih atau kain katun prisma. Yang ketiga adalah masking fluid, yaitu menggunakan painting masking fluid, merupakan cairan yang berfungsi untuk menghalang warna meresap pada kertas. Baik, yang slide selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, mengumpulkan data. Dan yang kelima adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan Eden yang dikembangkan oleh Robert Mariden Branch. Pendekatan Eden memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama analisis. Tahap ini merupakan tahap menganalisis kebutuhan yang ada di lapangan. Analisis ini dilakukan secara observasi. Yang pertama analisis proses pembelajaran, yang kedua analisis kebutuhan observasi, yang ketiga yaitu analisis kompetensi dan kurikulum terhadap observasi. Yang kedua adalah desain. Desain, dalam tahap desain ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, antara lain yang pertama adalah perumusan rencana pembelajaran, yang kedua perumusan tata cara penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga ada tahap development. Pengembangan dalam media pembelajaran ini adalah teknik dalam berkarya seninya. Pada pembelajaran sebelumnya, guru menggunakan alat dan bahan lukis biasa dalam pembuatan motif batik lukisnya, sehingga konsep batik itu sendiri belum terlalu tersampaikan kepada peserta didik. Mereka tidak memakainya sebagai membatik, akan tetapi sebagai melukis seperti biasanya. Media masking fluid painting ini siswa diharapkan dapat memahami konsep sederhana membuat batik, karena masking fluid ini pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan lilin malam, yaitu untuk menghalang warna menyerap ke permukaan media lukis. Yang keempat ada implementation. Tahap ini dilakukan dengan menguji cobakan produk ke siswa. Tahap uji coba ini dilakukan 2 kali. Uji coba pertama dilakukan di kelas tertentu. Untuk uji coba pertama ini dilakukan di kelas 11 MIPA 6. Kemudian uji coba kedua adalah uji coba ke skala besar. Uji coba ini dilakukan di semua kelas 11 SMA Negeri 1 Ngunut. Yang kelima ada tahap evaluation. Pada tahap evaluasi ini, kekurangan-kekurangan pada produk yang perlu dibenahi akan direvisi lagi, sehingga produk layak untuk digunakan oleh khalayak. Populasi dan sampel. Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Ngunut. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Arikunto, dalam pengambilan sampel, penelitian menggunakan sampel berupa survei karena jumlah populasi relatif sedikit. Sedangkan menurut Sugiono, metode survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel. Untuk itu, yang menjadi sampel hanyalah salah satu dari sekian banyak kelas di kelas 11. Di sini kami memilih kelas 11 MIPA 6 sebagai sampel. Sumber data. Sumber data diperoleh dari hasil observasi, pengisian angket, dan wawancara. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui penyerahan angket online kepada siswa SMA 1 Ngunut. Angket tersebut terus melalui tahap validasi oleh kedua dosen pembimbing. Data kualitatif sendiri didapatkan dari hasil angket, wawancara maupun masukan bersifat naratif. Data kualitatif merupakan hasil rata-rata skor
Dari hal tersebut, maka akan ditemukan hasil data. Teknik analisis data dibagi menjadi 4. Yang pertama ada identifikasi. Langkah tersebut merupakan penelitian untuk mencermati data yang diperoleh dari peneliti. Yang kedua ada pengumpulan data. Hal ini untuk menghindari data satu tercampur dengan data yang lain. Yang ketiga ada penyajian dan penjelasan data. Dalam tahap ini peneliti harus memaparkan hasil yang telah dikelompokkan kemudian dijadikan melalui narasi yang logis dan sistematis. Yang keempat ada penyimpulan. Menarik garis besar hasil data yang diperoleh, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan perhitungan rata-rata skor. Penghitungan ini menghasilkan kesimpulan kelayakan produk. Selanjutnya ada informasi penelitian, angket Google Form untuk penelitian berjudul pengembangan masking fluid painting sebagai media pembelajaran seni budaya batik lukis di SMA 1 Negeri Ngunut. Berikut yang di bawah ini ya merupakan angketnya. Yang kedua, instrumen penelitian selanjutnya, ini angketnya sudah tertera di layar, bisa dilihat secara langsung. Nah, baik, di dalam presentasi tadi dapat ditarik berupa kesimpulan, yaitu dalam pembelajaran batik lukis SMA Negeri 1 Ngunut, rata-rata siswa kurang memahami apa itu batik lukis dan bagaimana konsep dalam batik lukis itu sendiri. Karena hal itulah minat peserta didik terhadap batik lukis minim. Hal ini dapat diatasi apabila media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran batik tersebut diperbaharui menjadi media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Dalam penelitian ini, kami memilih pengembangan masking fluid painting sebagai media pembelajaran batik lukis di SMA Negeri 1 Ngunut. Masking fluid painting merupakan sebuah jenis karya seni lukis yang pembuatannya menggunakan sebuah cairan bernama masking fluid yang apabila ia kering dapat dikelupas. Pembuatan cairan bernama masking fluid yang apabila ia kering ini memiliki konsep yang sama dengan lilin malam pada batik umumnya. Nah, itu tadi ke penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.